Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana masih memberikan kita rahmat dan karunia, sehingga pada pagi hari ini, pada kesempatan ini, kita bisa berkumpul secara daring, secara virtual dalam agenda kegiatan pemaparan materi terkait bagaimana semangat bela negara dalam menciptakan, mewujudkan ASN yang tangguh dan unggul. Di sini kami dari kelompok 2 angkatan 43 kelas pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari 4 orang yang akan memaparkan materi mengenai bagaimana sikap bela negara dalam mewujudkan ASN yang tangguh dan unggul. Untuk itu sebelum kita ke agenda pokok, sebelum kita ke materi pembahasan, kita persilakan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri sebelumnya. Untuk mengawali ini, saya akan perkenalkan diri saya sebagai moderator, yaitu perkenalkan nama saya Andis Nugraha, jabatan pengelola pengawas pembudidayaan ikan, unit kerja di UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau. Selanjutnya ke saudara Bapak Endri Dani. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Moderator. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Endri Dani, jabatan pengelola pengairan di instansi Dinas PUPR Perkim Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih. Terus selanjutnya ada Ibu Aprianti Dupa, jabatan pelaksana terampil perekam medik, unit kerja di RSUD Kota Tarakan, Pemprov Kaltara. Terus yang terakhir ke Ibu Harti Oktavia Sitomorang, jabatan sebagai pelaksana terampil bidang di unit kerja RSUD Kota Tarakan, Pemprov Kaltara. Demikianlah perkenalan dari kami dari kelompok 2 angkatan 43 pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu, kita ke agenda inti, agenda pokok kita pada kegiatan ini, yaitu ke materi. Materi pertama akan dibawakan oleh Ibu Harti Oktavia yang akan memaparkan singkat terkait dengan pengertian daripada bela negara itu sendiri. Kepada Ibu, kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bela negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat yang ke-11 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, di mana bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, di mana dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Apabila kita ingin meningkatkan dan menanamkan rasa bela negara dalam diri kita, tentunya kita harus menanamkan nilai dasar bela negara. Nah, di sini ada 5 poin nilai dasar bela negara.
kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima kemampuan awal bela negara. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah materi singkat terkait dengan bela negara, pengertian bela negara, nilai dasar bela negara yang telah disampaikan oleh Ibu Harti Octavia. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya untuk meranjak ke materi kedua, yaitu pengertian dari aparatur sipil negara dan apa sih sebenarnya itu aparatur sipil negara yang tangguh dan unggul. Untuk mengefisienkan waktu, kami akan persilakan kepada Ibu Aprianti Dupa untuk memaparkan materi singkatnya terkait dengan ruang lingkup terkait dengan pengertian aparatur sipil negara. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian ASN yang tangguh dan unggul. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pada pasal 1 ayat 1 dan 2. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat, pembina kepegawaian, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas dengan negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. ASN yang tangguh dan unggul merupakan ASN yang memiliki sikap semangat yang tinggi dan pantang menyerah, serta memahami bahwa situasi dan rintangan sesungguhnya dapat diubah. Hal ini dapat dilakukan dengan ketahanan individu yang mumpuni serta sikap yang selalu belajar dan memperbaharui diri sendiri, seiring dengan perkembangan yang sedang terjadi atau yang mungkin terjadi. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas materi yang dibawakan oleh Ibu Aprianti Dupa. Selanjutnya ke materi terakhir kita pada agenda ini, yaitu bagaimana implementasi terhadap nilai dasar bela negara bagi aparatur sipil negara di dalam mewujudkan ASN tangguh yang unggul. Kepada Bapak Endri Dani, kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Bapak Moderator atas waktu yang telah diberikan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan rencana aksi bela negara bagi ASN dalam mengimplementasikan nilai dasar bela negara sebagai upaya meningkatkan semangat bela negara dalam mewujudkan ASN yang tangguh dan unggul. Nilai bela negara terbagi menjadi 5 bagian, yaitu untuk yang pertama cinta tanah air, sedangkan untuk indikator sikap dan perilaku yaitu bangga menggunakan produk bangsa sendiri, sedangkan aksi atau penerapannya menggunakan produk lokal dalam acara kegiatan pertemuan baik secara formal maupun informal, mengingatkan kepada teman untuk memberdayakan penggunaan produk dalam negeri dan kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua, nilai bela negara yaitu sadar berbangsa dan bernegara, sedangkan indikator sikap berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, sedangkan aksi penerapannya saling menghargai perbedaan pendapat dalam kegiatan mufakat, diskusi, atau sosialisasi,
saling mengingatkan antara sesama teman di dalam menjaga netralitas sebagai ASN dalam konteks politik. Sedangkan nilai bela negara yang ketiga yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk indikator dan perilakunya, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Sedangkan untuk aksi dan penerapannya, saling menghargai dan menghormati di dalam menjalankan tugas dan amanah. Menghargai perbedaan pendapat dan melakukan mufakat untuk menciptakan hasil keputusan bersama. Untuk nilai bela negara yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Untuk indikator dan sikap, yaitu berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk aksi dan penerapannya, memberikan bantuan kepada teman yang mengalami kesulitan, selalu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara jujur, cepat, akurat, bertanggung jawab, dan berdaya guna, serta berhasil guna. Untuk nilai bela negara yang terakhir, yaitu yang kelima, kemampuan awal bela negara menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Sedangkan untuk aksi dan penerapannya, yaitu gemar melakukan olahraga secara teratur, menjaga pola makan sehat, melakukan medical check-up secara rutin. Oke, terima kasih. Ini sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Endridani. Dengan berakhirnya pemaparan materi tersebut, maka kita berada di penghujung kegiatan, yaitu di kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat kami petik dari hasil kegiatan materi ini, yaitu semangat bela negara dalam mewujudkan aparatur sipil negara yang tangguh dan unggul ialah merupakan bagaimana implementasi nilai dasar bela negara bagi ASN dalam merencanakan aksi bela negara yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga terciptanya tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Mungkin hanya ini yang dapat kami paparkan, yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para audiens dan terkhusus bagi diri kami sendiri. Dan apabila selama kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang salah, kami mewakili teman-teman mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Kami akhiri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.